bekerja melalui mulut dan lidah hamba-Mu ini, sehingga semua jemaat El Shaddai di Batu Malang datang dengan sukacita, pulang dengan lebih bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa apapun yang menghalangi pagi ini kami halau di dalam nama Yesus. Firman ini, ibadah hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Bersama katakan amin. Terima kasih. Sebelum saya meneruskan atau memulai firman Tuhan, kebetulan kita datang juga dengan tim komunitas dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Masih semangat ya untuk mendengarkan puji-pujian? Ya. Oke, kami undang dulu ketua kami Insinyur Martono MSc, ketua kami dari ya, silakan. Shalom. Shalom. Di DPDI El Shaddai luar biasa. Sebelum kami menyaksikan keadaan kami di Borneo, saya boleh memperkenalkan dulu ya teman-teman sana, teman-teman di sini yang kita bareng ada 12 orang. 12 orang cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Saya juga sudah hampir 40 tahun Borneo, pernah di Pontianak 20 tahun, kemudian di Kalimantan Tengah 20 tahun, lumayan 20 tahun. Kami berkomunitas dengan selalu memuji memuliakan Tuhan. Wah, langsung bisa buka. Model dia Syami kan. Haleluya. Kami berkomunitas, ada kegiatan-kegiatan yang bisa kurang jelas ya. Jelas ya. Puji Tuhan. Ini kami harus selalu berolahraga. Oh sorry, nama saya Martono tadi. Lumayan Tuhan sampai sekarang di usia 70 tahun. Ada para senior, para mix, jadi berbagai suku. Ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Manado, lengkap. Sudah Tuhan. Yang tadi Jawanya sudah termasuk dan kami semua mengambil komandan. Tidak ada anak buah. Kalau jalan anak buah dimintain. Tapi komandan hukumannya lebih bahaya. Jalan Jawa, militer. Makanya seperti itu. Tapi puji Tuhan, kita selalu diberikan kesehatan. Jadi kita bisa di Kalimantan bisa hiking kita jalan. Puji Tuhan, ada yang nanya tadi di sebelah kanan ada gunung. Itu bukan gunung tapi bukit. Kalau sini yang tadi beda-beda, tapi kalau di sana juga ada gunung, karena gunung itu harus ada vulkannya, gunung berapi maksudnya, seperti di Belirang dan sebagainya. Itu, jadi kami supaya tetap sehat, kami berolahraga dengan hiking. Namanya kopi hitam. Kenapa kopi hitam? Kopi hitam bicara tentang kebersamaan. Ada gula, ada kopi. Enak tau? Kalau kita nanti kopi di bawah, kita sama tangan. Haleluya. Itu ceritanya. Kopi hitam ada ayatnya? Ada. Ayo kita lihat Mazmur 133. Ayatnya itu ketemu kopi hitam. Bisa dibuka? Mazmur 133 ayat 1 sampai 4. Itu kita baca yang pertama aja. Intinya tentang kebersamaan. Ada lagunya? Sungguh alangkah, alangkah baiknya. Ya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman intinya kita harus rukun, ya kan? Jadi kita menikmati kebersamaan dengan sukacita, bapak, ibu, anak, dan bersama. Itu anunya, firmannya.
Next. Jadi samping hiking kita juga tetap pelayanan. Kalau memang ada yang sakit kita doakan, ada yang merit kita doakan, ada yang dibangkit, ada yang mati kita doakan. Itu memang komitmen kami dalam bersama. Jadi sampai hari ini puji Tuhan kami bisa settle dan kompak. Siapa yang mau ini, maaf ada beberapa teman kita atau aktivis kita yang belum pernah ke Jawa. Boleh katakan biasanya yang belum pernah ke Jawa. Jauh semua. Bohong nanti kalian. Malu ya. Kalau malam belum pernah. Gak tahan. Oke, boleh kita undang satu persatu di sana ya. Dari Jepang dulu Pak Pardosi, ini dari Sumatera ya, untuk kami semua di Palangkaraya ini adalah komunitas, namanya komunitas tadi Kopi Hitam ya. Nama boleh dunia ataupun rohana ya. Tapi kegiatan kami yaitu untuk rohani, kegiatan Tuhan ya. Amin Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sekarang saya juga pertama kali ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Gembala ya, Pak Pendeta Isa, juga semua jemaat di sini boleh memperbolehkan kami ya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ya. Terima kasih, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Ya. Kulihat orang yang kalau orang Kalimantan cuacanya itu panas ya. Kalau kami tadi begitu masuk sini perasaan kita, rasa cuacanya dingin Pak tadi Pak ya. Tapi saya lihat jemaat yang di sini ya, jemaat GPDI El Sade, kulihat bersuka cita semua ya, berbahagia semuanya. Tapi masuk ya, lihat, kok perasaan saya kedinginan pasti gini-gini. Ternyata kulihat dari wajahnya semua bergembira semua, bersuka cita semua ya. Amin ya. Karena satu ayat dulu ya. Maaf, saya di sini biasa kami pakai Indonesia Modern Bible ya. Mungkin kalau di sini pakai lain, tidak apa-apa ya. Tapi bukan menjadi suatu perpecahan, bukan ya. Tetapi hanya suatu pembahasan aja ya, mungkin kebiasaan kita ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau tidak tepat sekali saya menyampaikan ayatnya ya. Kita ingat dulu di Lukas 11 ayat 28 ya. Yang berbahagia ya, cuma di tadi kan yang berbahagia. Yang berbahagia itu bukan karena kita harus ibadah di Surabaya ataupun ibadah di Malang, tapi tidak di Batu pun kita juga orang-orang berbahagia ya, bersuka cita ataupun berbahagia. Lukas 11 ayat 28, yaitu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya ataupun juga memeliharanya ya. Jadi yang berbahagia bukan karena pendetanya ini terus rambutnya putih-putih semua, badannya putih atau pirang atau bahasanya Inggris, tidak ya. Itu juga boleh. Tetapi kalau yang menyampaikan seperti kayak pendeta juga sawo matang, tapi kan tetap jemaat di sini harus tetap berbahagia ya. Jadi karena firman tadi nanti didengarkan dan dipelihara, itulah kebenaran secara Roh Kudus ya, secara firman Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi jemaat nanti tadi berbahagia, pulang juga pasti lebih berbahagia ataupun pasti lebih bersuka cita. Amin. Amin. Ya, itu ya. Dan juga pertama kali bahwa saya mungkin Pak Yusa ya memperbolehkan saya bicara di sini ya. Bukan karena saya seorang yang mungkin ahli seorang hebat, bukan ya. Karena juga saya lihat di sini di Batu itu pusatnya banyak budaya pembicaraan semua banyak teologi ya. Saya dengar waktu dari kecil, pasti di Beji ya, kalau nggak salah semuanya Pak ya, di Beji Batu ya. Jadi bukan karena di sini kekurangan pembicara, bukan ya, ataupun karena saya seorang yang hebat berbicara, bukan. Tetapi di Yohanes 15 ayat 16 ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Yesuslah yang memilih Bapak Ibu semua dan saya bisa saat ini berkumpul memuji muliakan Tuhan. Amin ya. Amen. Karena Yesus ya. Pertama jadi kita samakan dulu atmosfer kita, bukan karena siapa ya, tapi karena Yesuslah kita bisa berada di sini ya. Dan juga kita tidak melihat pembicara ini dari kelompok kopi hitam, kalau di sini kelompoknya kopi putih semua Pak.
ya, jadi tidak sama ya. Jadi pertama itu ya, oke, supaya enak kita kedepannya, atmosfer kita sama. Jadi pagi ini kita harus rugi dong, sudah menghabiskan waktu tenaga, tapi kok di sini kita tidak ada sukacita, rugi. Jadi kita setiap ibadah pun harus sukacita. Jadi itu ya, berbahagia ya. Oke. Dan yang pada umumnya ya, kalau melihat dari situasi COVID kemarin ataupun sekarang juga, orang itu senangnya pasti sehat ya, betul ya Bapak Ibu ya, sehatnya semuanya. Kalau nggak sehat itu rasanya, wah, maaf Bang, punya apapun, mobil apapun istilahnya, tapi kalau kita naik mobil bukan berarti ya, kalau sampai dituntun naik mobil rasanya pasti kurang enak ya, sob ya. Nah, saat ini tema saya juga yaitu bersukacita. Bersukacita yaitu ini adalah merupakan suatu vitamin atau obat yang paling mahal. Pasti Bapak Ibu tahu semua ya. Jadi firman Tuhan tidak harus kita baca, tapi harus kita masukkan, kita resapi, dan nanti kita praktekkan. Kalau kita lihat di Amsal 17 ayat 22 ya, berarti yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita bersukacita, pasti kita mempunyai kekuatan ya, pasti kita juga sehat, badan kita amin semuanya ya. Amin ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, kalaupun orang mengalami kesembuhan ya, mukjizat kesembuhan, pasti orang itu pernah mengalami sakit. Kalau tidak pernah sakit, dia tidak pernah mengalami kesembuhan ya. Nah, demikian pula sukacita. Kalau orang sudah mengalami pergumulan, pasti orang itu mengalami sukacita. Kalau sudah bisa dilewati ya. Pergumulan itu apa sih? Ya, pergumulan merupakan saat di mana kita menghadapi persoalan kehidupan. Itulah namanya pergumulan. Ya. Saat-saat kita berjuang ya, menghadapi persoalan kehidupan, itu namanya pergumulan. Ya. Kalau orang dunia cobaan atau apa, biasanya kalau orang dalam Kristus, wah kamu masih dalam pergumulan bro. Tapi kalau kamu udah lewat itulah rasa sukacita di kita semuanya ya. Oke, sekarang kita merasakan sukacita ya. Sukacita itu ada 3 poin yang saya sampaikan hari ini. Pertama, sukacita yang terutama di dalam kehidupan kita, yaitu sukacita akan keselamatan ya? Karena dari dalam hati kita dulu ya, keselamatan itu yang pasti. Hidup kita ini kalau kita tidak mempunyai keselamatan yang jelas, pasti kita jalannya pun juga kurang serp ya, walaupun orang Jawa kurang mantep. Sukacita tentang keselamatan. Kita lihat dulu di Roma 3 ayat 23 ya. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan ya, kemuliaan Elohim atau kemuliaan Tuhan. Berarti bahwa tidak ada manusia itu yang pasti semua manusia berdosa ya. Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya. Sama ya? Nah, sama ya. Saya enggak ini. Bukan berarti saya ini ya, tapi karena firman sering kita kesamping terus ya. Jadi pada waktu manusia semua itu telah berdosa ya, dan kita ingat pasti ada lagunya juga, ke gunung tinggi kuneng-kuneng mencari damai ya. Ke lembah jurang turun mencari damai, tapi damai tidak didapati juga kecuali di dalam Yesus Tuhan. Jadi kami ini kemarin juga sempat di Wonosari ya, ya ada di maklum ya, kita dari Kalimantan ke sini pasti mencari yang kiranya suasana berwisata. Jadi Wonosari suasananya wah, kunai ya. Kita juga sering menyanyi kunai mencari damai. Kenapa tidak didapatkan? Ya, kalau hanya perjuangan kita untuk mencari keselamatan, kita sia-sia. Pasti semua sudah tahu ya, sia-sia. Dan di Roma 3 ayat 24, tetapi oleh karena anugerahnya kamu dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Berarti keselamatan ya, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kita, membenarkan kita. Dan keselamatan kita percaya harus melalui Tuhan Yesus. Karena di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, melalui Yesus.
itulah puji Tuhan. Kita jemaat semua ada di sini, kita percaya bahwa Yesus hanya memberi keselamatan kepada kita karena Dia sendiri yang punya surga. Dia turun ke dunia dan memberikan jalan untuk kembali ke surga. Amin semuanya. Amin. Terus respon kita apa? Kita udah di Tuhan selamatkan tuh. Respon kita selagi kita masih hidup di dalam tubuh, kita harus juga meresponi apa yang anugerah Tuhan berikan kepada kita. Respon kita yaitu jangan sudah kita punya terima keselamatan cuma ya ke gereja cuma asal-asalan tidak sepenuh hati. Jangan, nggak boleh ya. Kita pun harus dengan iman kita melangkah di sini ya. Kita juga harus meresponi. Meresponi bukan berarti meresponi untuk supaya kita selamat, tidak, tapi kita sudah terima keselamatan. Responnya yaitu di Roma 10 ayat 9 ya. Sebab jika mulutmu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan hatimu percaya bahwa Elohim telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Ya, jadi mulut kita harus mengaku dan hati kita harus percaya kita diselamatkan ya. Bukan karena omongan pembicara kita ya, tapi firman Tuhan ya. Nah, maka kamu akan diselamatkan. Nah terus Pak, kadang segini kok kadang tidak orang yang biasa setiap minggu di gereja kok pernah ada Pak? Ya ada arti kata sampai keluar lagi ya. Realita kehidupan kadang ada. Itu kenapa permasalahannya? Memang semua di sini mengaku mulut kita, tapi hati kita itu yang tahu antara hubungan pribadi antara kita dan Tuhan Yesus. Ya, kalau sampai kita keluar dari murid-murid Yesus, berarti kamu mulutmu mengaku tapi hatimu tidak percaya. Keluar itu menunjukkan, ya, ataupun kelihatan sendiri. Oh ini loh, kayak keluar itu berarti dia hanya mulutnya aja yang mengaku, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh, tidak mempercayai akan Kristus. Oke, jelas semua ya, ya. Terima sukacita keselamatan. Amin. Amin. Ya, itu sudah. Tidak usah panjang lebar lah, di batu sudah teologi semua. Oke, yang kedua, sukacita secara jasmani atau materi ya. Tadi saya kenalkan belum nama saya? Belum ya? Ini harus saya kenalkan dulu nama saya Adi Nugroho ya. Kebetulan dengan Pak Pendeta dulu tahun 80 berapa Pak ya, kita habis itu terus sendiri-sendiri ya. Dalam arti sendiri bukan apa ya, karena sekolahnya beliau juga mungkin ke Batu atau ya, saya juga meneruskan ini ya. Jadi mungkin sekarang kalau ketemu di jalan dengan Pak Pendeta tidak kenal, tapi karena tuntunan Roh Kudus ya, Bapak bisa undang kami ke sini. Jadi nama saya Adi Nugroho. Saya punya istri satu ya, cukup aja dalam Yesus, nggak boleh lebih dari satu ya. Istri saya orang Kalimantan, orang Daya asli ya, ODA, orang Daya asli. Anak saya juga satu ya di depan ini ya. Jadi anaknya masih kecil, berarti bapaknya masih muda ya, sudah jelas bukan kami yang ngomong ya, bapak ibu semua ya. Dan kami yang ada di sini, teman-teman kami semua itu adalah pembicara kejadian Pak. Jadi tidak keluaran. Kalau keluaran biasanya dari STT mana itu keluaran ya. Kalau kita kejadian ya, kejadian itu gini, apa pengalaman apa kamu bersama Yesus itu yang harus kamu bagikan supaya orang bisa diberkati melalui pengalaman kamu itu. Amin semuanya. Jadi nanti di sini pasti muncul pembicara juga kejadian. Kan keluarannya sudah ada ya Pak Pendeta ya. Oke. Yang kedua tadi yang kembali ya, sukacita secara jasmani ya. Pertama juga kita pasti ingin dibebaskan dari rasa khawatir. Yang terjadi dalam kehidupan kita kadang khawatir ya. Nah, kita lihat di Filipi 4 ayat 6 ya. Janganlah kamu khawatir mengenai apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim, kepada Tuhan ya, disertai doa dan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir mengenai apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu semuanya ataupun jemaat yang ada di sini ya, kalau kita orang yang susah mengucap syukur, berarti orang itu sering khawatir pasti. Ya. Di dalam kehidupan kita harus menyadari, kita harus selalu
mencari alasan supaya kita bisa mengucap syukur ya. Mengucap syukur bagaimana? Kadang yaitu kita harus selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Ini yang sering realita-realita yang di dalam kehidupan kita ya. Yang pertama juga mungkin masalah ekonomi ya pasti ya biasanya ya. Wah, Tuhan, aduh, apa ya? Ekonomiku rusak, hancur, ya biasanya orang gitu. Aduh Tuhan, biasanya aduh, orang Jawa biasanya aduh, rusak, biasanya begitu ya semuanya ya. Nah, itu nggak boleh lagi. Jangan kita ngomong aduh, aku nggak dapat apa-apa Tuhan. Nah, jadi akhirnya kalau orang sudah ngomong aduh ataupun orang nyesel, itu biasanya orang itu tidak mengucap syukur. Kamu bilang aku punya duit, biasanya aduh duit itu gak ada, duit itu gak ada, habis. Ya boleh sih tahu duitnya nggak ada, tapi jangan diperbesar. Waduh, aku nggak ada, nggak punya. Nah, itu orang susah berucap syukur. Karena apa? Kamu nggak punya duit, tapi kamu masih naik motor, kamu masih naik mobil, kamu masih punya rumah, punya sawah, ya, punya kebun apel lagi, ya, atau punya kebun pertanian, kebun wortel. Di lain pihak kamu ngomong nggak punya apa-apa. Tapi kamu punya itu, berarti kamu nggak menyadari bahwa Tuhan itu memberkati kamu gitu loh. Kamu punya rumah atau punya keluarga yang baik. Nah, demikian pula kita yang datang ke sini ya, bukan berarti kita tanpa persoalan, bukan ya. Karena selagi kita masih di dalam daging, persoalan itu pasti ada, ya. Amin ya. Amin. Tapi kita percaya di dalam Yesus, kita bisa melewati segala permasalahan itu. Kita semua kalau di bidang ekonomi ya, kita masih banyak kerjaan di Kalimantan ya, mungkin berbagai bidang yang kita tadi ya. Tapi kita juga sempatkan mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah begitu baik, kami sehat, kami dibebaskan ataupun boleh melewati COVID ya. Kami pun sekarang juga bersuka cita boleh menyampaikan Pak, kami pengalaman hidup bersama Yesus itu yang tak sampai di sini. Kalau kita mikir ekonomi, mikir duit-duit, dapat cuan-cuan terus, nggak bakal kami dengan rombongan nanti sampai sini. Itulah, karena kita mensyukuri Tuhan sudah berkati dan berkat ini, ya harus tak sampaikan lagi, ya. Dengan teman-teman di Bukit di Batu sini, Bukit Batu, Batu karena kami ingat di sana itu ada namanya Bukit Batu ya. Di sini padahal Batu, kota Batu, di sana ada Bukit Batu, gunung tidak ada di tempat saya, adanya Bukit Batu karena banyak batu. Oke, jadi pertama tadi kita bebaskan dari rasa khawatir. Kalau kita supaya bisa lepas dari kekhawatiran, berarti kita harus sering mengucap syukur. Jadi mulai hari ini juga kita setiap pagi harus mengucap syukur dan mencari alasan akan supaya kita selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan Yesus, ya. Supaya hidup kita semakin tenang, semakin bersukacita. Jelas semuanya? Nah. Terus sukacita secara materi. Nah ini sudah kayaknya intinya materi itu gini ya. Siapa yang ingin diberkati 100 kali lipat? Angkat tangan. Ya. Mau semuanya diberkati 100 kali lipat? Ya. Caranya bagaimana Pak? Ya. Caranya kita juga harus dengan iman juga. Selagi kita di dalam dunia ini berarti kita semua masih di dalam tubuh ya. Kan hidup kita tubuh, jiwa dan roh. Kita masih hidup berarti tubuh ataupun juga masih di dalam daging ya. Kalau kita tidak punya tubuh berarti di tempat pemakaman 1x2 biasanya. Itu berarti kita tidak hidup dalam tubuh. Tapi kalau masih tubuh berarti kita berada di dunia ya. Jelas ya semua ya. Dalam daging berarti kita masih dalam dunia. Kalau kita lihat di Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti tabur tuai. Nah, ini kebenaran yang kembali kita awalkan dulu ya supaya jelas. Kejadian 8 ayat 22. Nah, tabur tuai. Dan kalau kita lihat seperti tadi ya, yang ingin bertambah kaya menjadi 100 kali lipat, mustahil Pak? Tidak ada yang mustahil di dalam Yesus ya. Karena Ibrani 13 ayat 8 pun juga dikatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah baik kemarin, hari ini dan seterusnya selamanya. Kejadian 26 ayat 12, dan Ishak pun menabur pada tahun itu juga, dia akan diberkati 100
memberkatinya. Ya. Kejadian 26 ayat 12. Dan Ishak pun menabur dan pada tahun itu juga akan dapat hasil 100 kali lipat karena Tuhan yang memberkati. Padahal kalau kita lihat Kejadian 26 ayat 1, situasi pada waktu itu terjadi kelaparan, ya, ataupun kesusahan. Kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat ini ya, rangkaian ceritanya. Tapi Ishak pun dengan iman dia harus berani melangkah, menabur. Fakta ya. Terus bagaimana orang yang tidak mau menabur? Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan masih berkati nggak? Tuhan Yesus tadi baik loh ya, anugerahnya loh ya. Kadang itu orang, Pak, kalau nggak mau nabur gimana? Diberkati tidak? Jawabnya adalah tetap diberkati, karena Tuhan Yesus baik. Ya, kamu menabur dan tidak menabur, Tuhan masih memberkati. Terus menabur itu untuk apa, Pak? Menabur itu untuk memperbesar kapasitas kita. Nah, kalau yang tidak mau menabur, Kejadian Matius 6 ayat 26. Itu yang nggak mau menabur. Kalau mau seperti ini ya, Matius 6 ayat 26. Berarti karena burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan dalam lumbung, Bapa di surga pun memelihara kita. Apalagi kita ya. Jadi kalau kamu nggak mau menabur ya seperti kayak burung aja, mencolok kanan, mencolok kiri. Mau nggak Bapak Ibu? Nggak mau ya? Pasti pingin sepeda listrik yang terbaru ya ada ya. Jangan kemarin. Nah, itu berarti kita pun juga pasti pingin lebih lah ya. Amin, jelas semuanya? Ya. Oke, jadi jelas ya. Kalau nggak mau menabur berarti karena burung-burung di udara. Dan menabur pun kalau seperti Ishak tadi ya, dia pertama kalau kita melihat menabur itu ada 3 poin, ya 3 poin tapi bukan berarti menjelaskan ya, tapi hanya ya, di dalam tubuh kita pasti kita punya benih, ladang dan Tuhan memberkati. Ya. Menabur gitu, kalau kamu menabur pasti orang sini tahu ya, orang pertanian ya, kalau menabur benih wortel tidak ada ladangnya, tidak bakal tumbuh. Ya. Punya benih, punya ladang, tapi Tuhan tidak memberkati, ya kurang bagus juga, tidak berlipat. Tetapi kalau Bapak Ibu punya benih, punya ladang, Tuhan memberkati, pasti hasilnya 100 kali lipat. Amin semuanya. Sore-sore tepuk tangan untuk Tuhan. Seperti kami di sini Pak, kami tadi kan punya yang kebenaran kamu Pak, pelaku firman istilahnya kami Pak ya. Puji Tuhan Bapak menyediakan ladang di sini Pak, jadi kami bisa menyampaikan. Terus bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan yang memberkati. Jadi itu Pak yang kami laksanakan seperti itu. Jadi teori kami enggak teori yang pelaku firman, jadi praktis Pak kami. Tapi Bapak Ibu semua sudah mengerti ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau menambah jangan lupa pasti mau menabur ya. Oke. Puji Tuhan. Terus sukacita yang selanjutnya yaitu sukacita meneruskan. Nah, pertama tadi sukacita akan keselamatan, sukacita tentang materi atau jasmani. Ketiga sukacita meneruskan. Apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ayo sebentar kita renungkan. Tuhan itu apa sih keinginan Tuhan di dalam hidup kita itu? Ingat di Yohanes 15 ayat 8 ya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, ketika kamu berbuah banyak maka kamu adalah murid-muridku. Jadi yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu jemaat GPDI Elsade juga kepada pembicara, yaitu kita supaya berbuah banyak ya. Bisa dulu, Yohanes 15 ayat 8 ya, berbuah banyak. Itulah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita itu supaya kita tidak berbuah ya. Muridku dalam arti adalah jemaat-jemaat Kristus. Supaya kita menjadi jemaat Kristus, mengikut Kristus, berarti Tuhan inginkan untuk memuliakan Dia, menyerahkan Tuhan supaya kita itu berbuah. Nah kalau tidak berbuah berarti ya pasti Tuhan tebak, Tuhan potong ya. Kalau kita lihat berbuah itu berarti bukan berarti kalau kita lihat pohon berbuah ya, apa yang bisa dirasakan orang itu adalah namanya berbuah. Buah kadang tidak bisa dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian pula tentang berbuah kan kesuksesan.
Kesuksesan bukan berarti Bapak Ibu mempunyai apa yang kita punya, tidak, tetapi seberapa besar pengaruh Bapak Ibu yang bisa untuk dinikmati orang, dan arti untuk bisa berdampak yang baik. Seperti juga gereja GPD SAD, saya percaya bahwa gereja ini adalah gereja yang berbuah, amin. Sehingga jemaat yang datang itu juga pasti gereja ini memberikan dampak yang besar terhadap jemaat dan pasti bisa diberkati, amin. Betul Pak ya? Amin, ya betul. Nah, yang diinginkan Tuhan untuk meneruskan tadi yaitu tentang berbuah. Berbuah kita juga ada yang berbicara tentang berbuah roh. Yaitu kita lihat di Matius 28 ayat 19. Biasanya orang mau pengutusan itu pasti ayatnya itu ya. Pergilah jadikanlah suatu bangsa muridmu dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kita di sini pun meskipun kita tidak mau baptis tapi minimal kita bisa menyaksikan akan kebaikan Kristus. Nah, itu secara roh. Jadi kita harus berani melangkah menjadi saksi Kristus. Ya, sekali lagi bahwa untuk kita menjadi saksi Kristus tidak harus berada di posisi di mimbar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita ada seorang petani, ataupun ada seorang pegawai negeri, ataupun seorang pegawai swasta. Menjadi saksi Kristus atau menjadi kita berfirman, berkhotbah di dalam kehidupan kita menjadi bisa menjadi contoh. Jadi dengan adanya kehadiran kita itu orang ketahuan. Ya, kalau kita dilihat dari Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau kita sudah merasa murid-murid Yesus, ya pengikut Kristus, jadi dimanapun kita berada, jangan sampai kita itu malah menjadi batu sandungan. Tidak boleh ya. Mulai hari ini juga kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi Kristus. Kalaupun tidak ada yang cocok, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita tidak cocok dengan siapapun, ya lebih baik diem lah. Daripada kita ngomong malah menjadi orang sakit hati, tidak usah ya, lebih baik kita diem aja ya. Nah itu lebih baik diem adalah emas. Nah, di situ yang pertama tadi untuk menjadi berbuahkan roh. Dan yang kedua, kalau kita lihat di Amsal 11 ayat 24, ya, Amsal 11 ayat 24, ada orang yang menabur tapi semakin bertambah, ya, dan ada orang yang menyimpan lebih dari biasanya malah semakin berkurang. Firman Tuhan, bukan kata pembicara. Jadi kalau kita lihat rentetan dari awal tadi jelas, di saat Bapak Ibu semua mungkin nanti bisa menabur ya, nabur apapun lah ya, tentang pengetahuan juga bisa ditabur ya, tidak harus berupa materi, tapi juga harus sih, tidak yang fokus materi kita ya, pengalaman kita, pengetahuan kita, ya. Materi juga boleh. Di saat menabur, Bapak Ibu kan ayatnya jelas ya, atau mungkin ada yang tolong bisa dibacakan supaya enak. Oh ada dilihat aja ya. Nah, dibaca sama-sama yang 3, 2, 1. Ada yang ada yang memang secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amin, amin. Firman Tuhan jelas, kalau menghemat secara luar biasa itu berarti orang yang orang apa ini? Berarti orang yang pelit, kan? Karena apa? Jatah dia menabung satu hari 100.000, kok melebihi dari 100.000. Jadi orang itu nggak maunya untuk apa? Bayarin teman. Ada nggak? Pernah dengar ya? Jadi orang itu meleki ya, orang juga bilang gitu. Pelit tuh minta ampun. Terus dan duitnya nggak mau dikeluarkan sama sekali. Tapi realitanya ya itu malah semakin berkekurangan. Oke, jelas semuanya? Amin. Saudara-saudara itu Tuhan Yesus. Oke, ya. Firman Tuhan, jangan lebar saya berfirman. Tapi boleh tanya, saya kesaksian kehidupan saya sebentar lah ya. Ya. Firman jelas ya tentang pertama tadi sukacita secara keselamatan, kedua sukacita secara jasmani, ketiga sukacita untuk meneruskan karena kita harus berbuat di dalam Yesus. Ya, ini saja pribadi sekarang. Saya dari lulusan SMA Nganjuk tahun 91, ya.
Habis itu saya terus sekolah di Bandung ya, di Akademi Kehutanan. Akademi itu jajar D3. Ya. Masuk 91 tahun 94 saya langsung ke Kalimantan. Ya pasti kerja ya. Kalau tadi sekolahnya di Kayu, pasti kerjanya pun juga pasti di Kayu waktu itu ya. Kalau sekarang enggak, sekolahnya Kayu, kerjanya di bank. Jadi tahun 94 saya langsung ke Kalimantan ya, di daerah Sampit waktu itu ya, Sampit Kalimantan Tengah. Kebetulan waktu itu juga penerimaan besar-besaran ya, jadi sarjana kehutanan itu banyak lari ke sana semuanya. Karena saya dari sekolah latar belakang akademi, berarti secara D3, saya itu sekarang diploma 3. Dan yang di situ juga banyak dari UGM, dari IPB yang jenjangnya S1. Ya, pasti berarti S1 kan lebih senior ya. Nah, yang saya sampaikan sekarang yaitu pengalaman saya tentang pertama kali tadi itu tentang menabur. Menabur itu kadang tidak yang harus keluar menabur, tapi juga ada beberapa waktu itu yang secara kebetulan kita juga termasuk menabur. Karena waktu itu saya di hutan ya, di camp namanya kalau di Kalimantan. Camp itu camp paling kota, itu bukan seperti kita di sini camp di tepi jalan raya, itu paling kota ya. Di sana camp yang paling kota itu adalah camp yang paling tepi sungai. Karena setiap hasilnya itu pasti masuk sungai. Jadi camp yang paling kota itu posisinya di tepi sungai, log-pot, tempat penyimpanan kayu di tepi sungai itu. Nah, kebetulan saya kerjanya 134 kilo dari kayu tersebut dari kota ya. Karena di situ ada camp PT Berkacaya Timber, camp PT KTR dan Tribunarama dan Meranti Mustika. Saya Meranti Mustika paling jauh. Nah, jadi kebetulan teman saya yang berangkat ke Kalimantan itu kan dari Jawa waktu itu seangkatan saya ada 6 orang. Saya posisi di camp atas dan teman saya begini, langsung waktu itu komunikasi tidak ada, namanya HP tidak ada. Tahun 95 itu ya, 94, tapi kejadian tahun 95. Dia lewat SSB. SSB itu radio antar ini ya, waktu itu di camp itu radionya SSB, antenya itu berupa kayak tali ini ya. Dia informasikan, Adi, gajimu tak tahan di sini. Jadi aku tuh gak dapat gaji. Loh temanku, aduh kamu tuh gak izin dulu, harusnya ngomong dulu baru tahan gaji saya. Gaji saya itu dihutang lah istilahnya. Tapi dihutang sampai sekarang ya nggak bayar. Itu realita ini. Berarti kan, wah kalau kita berpikir cara positif, kalau cara ini, nyesel, kamu utang-utang nggak ngomong, ngambil dulu baru ngomong, gaji di bawah sampai sekarang nggak bayar lagi. Tapi kita harus mengubah mindset pemikiran kita. Woi sudah lah, kalau nggak bayar berarti saya menabur. Jadi akhirnya hati kita tetap senang, nggak sakit hati. Itu ya, ini hanya prinsip kita. Kalau kita semua jemaat di sini mengalami sesuatu gitu yang tidak baik, jangan dimasukkan hati terus. Kalau dimasukkan hati terus, sakit hati kita, sakitku di sini, ya. Nanti semua jelas ya. Jadi kalau hari sini harus sukacita, karena nanti kalau kita sakit sendiri, wah, maaf kalau pikiran biasanya sakitnya dalaman, sakit hati gitu ya. Jadi aku bilang, ya sudah. Aku sesali, aku juga nyata duitku sudah dibawa dia, aku nggak terima ya sudah. Nah, oke, yang pertama itu ya. Aku pikir sekarang itu menabur juga. Terus kedua juga ini, pada waktu saya kan naik-naik ya puji Tuhan, karena kita ingat di Ulangan 28 ayat 13, siapa yang percaya pada Yesus pasti Tuhan itu menjadikan kita seorang kepala, bukan ekor. Ya amin ya. Secara iman, ya secara iman kita. Ulangan 28 ayat 13. Ya, Tuhan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Dan puji Tuhan setiap 6 bulan atau 7 bulan saya jenjangnya naik-naik terus ya. Waktu itu langsung dari staf biasa langsung naik ke kasih 6 bulan. Terus naik lagi jadi ke kepala bagian. Nah, lalu 13 ya. Nah, menjadikan kepala. Oke, sama ya berarti ya. Berarti bukan bohong pembicaranya, firman Tuhan. Nah, kita imani firman Tuhan. Posisi saya waktu jadi kepala bagian ini juga menabur waktu itu saya. Maaf, bukan berarti saya sok, tidak ya. Maaf, ini tidak menceritakan kehebatan saya, tidak. Tapi saya mempraktekkan firman Tuhan. Biarlah jemaat yang di DPD pun juga, oh ternyata firman Tuhan pun orang itu pernah melakukan dan saya pun harus mengikut yang baik ya. Bukan berarti mengikut yang jelek, tapi harus mengikut yang baik. Karena Yesus, bukan karena kekuatan saya.
Waktu itu menaburnya begini. Jadi waktu itu ada perayaan potong kambing. Potong kambing biasanya dikasihnya camp pusat. Nah, kebetulan saya kan kepala produksi waktu itu. Saya di camp di rumah saya itu camp tarik di situ kan. Camp tarik itu camp yang bisa dipindah-pindah. Kalau nanti bisa dilihat di YouTube yaitu camp tarik. Itu campnya kalau pindah itu dinaikkan ke truk, berangkat lagi sana sini sesuai di mana kita menebang kayu ya. Nah, aku pikir, wah, yang dapat kambing cuma camp Indo aja. Terus yang di camp saya, lokasi saya penebangan itu ya, karena saya kepala produksi, udah berapa kambing waktu itu harganya 350.000 beli. Ini duit pribadi, bukan duit kantor. Potong nggak situ, Pak, bu kambingnya dikasih, udah ini tak kasih. Jadi nanti menabur kan. Ngerti semua ya, tidak kan? Nabur, karena kalau jadi kepala cuma, weh ambilkan kas beli kambing, nah itu yang menabur, ya bukan menabur, bukan duit pribadi. Ya, apa yang ada pada kita keluarkan itu berarti menabur ya. Di situ beli kambing, ya udah. Nah, kita ingat, kita di dalam Kristus kita ada namanya Kairos, ya. Percaya ya Kairos ya, waktu Tuhan ya Kairos ya. Nah, tanya dulu, siapa tahu salah nanti tanya Pak Yusa ya. Jadi Kairos juga kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya ya. Nah, pada waktu itu terus tahun 97 kejadiannya kan aku masuk di itu tahun 94, 97 ada rapat besar ya. Dari komisaris dari Jakarta semua datang semua di camp. Nah, itu rapat, umur saya waktu itu masih 24 tahun ya, ada rapat besar. Mungkin bisa mubes ya, musyawarah besar. Saya juga dipanggil semua. Terus direktur utamanya mana yang namanya Adi Nugroho. Saya berdiri. Semua peserta suruh lihat. Kalian lihatin semua Adi Nugroho. Wah, saya juga ketir-ketir kan, namanya juga kepala bagian direktur utama lagi owner lah yang punya kasih tahu. Kamu lihat semua orang semacam gini, dia dikasih surat kaleng. Waktu itu ya namanya surat kaleng. Sekarang apa ya nggak tahu ya namanya dulu, zaman dulu kalau orang senang surat kaleng. Orang ini adalah kamu lihat surat kaleng, modelnya cukup, bahkan di modelnya kamu lihat semuanya orang ini. Kalau sudah digitukan pasti pemikiran kita akan dibuang jauh ya pasti ya. Nah, tapi ternyata tidak, di dalam Yesus yang terjadi kebalikannya. Pikiran saya pasti mau ya siap-siap aja besok mau keluar pasti. Sudah digitukan semua orang, soal pandang lihat saya semua, ternyata kepala gini. Orang semacam gini, jangan kalian salahkan, jangan disia-siakan. Ya. Kejadian 50 ayat 20. Semua manusia mereka-mereka yang tidak baik, tetapi Yesus mereka-mereka yang terbaik atas kita ya, atas saya dan Bapak Ibu di dalam Yesus pasti punya rencana yang baik. Amin. Ya, Kejadian 50 ayat 20. Jadi pikirku aku udah disurati kaleng, pasti yang tidak baik. Dan ternyata direktur utama ngomong, saya hari ini juga akan tetapkan Adi Nugroho menjadi manajer. Wah, puji Tuhan saya sampai tidak ada bayang begitu. Jadi 50 ya, mereka tidak baik ya. Nah, jadi tidak baik itu begini. Sebenarnya di surat kaleng itu begini. Saya kan merasa D3 ya, diploma. Saya sering menyuruh anak-anak yang S1 ya, yang lain dari UGM, dari PB itu tak kasih tugas itu kesalahan sini. Jadi mereka itu marah ke saya ya. Kamu anak D3 memerintahkan saya dalam S1 ya, tapi saya itu karena berani merintah karena manajer yang ngurus saya. Jadi bukan karena saya tidak ini ya, karena saya dipercaya. Kamu perintahkan mereka, kamu yang bikin surat penugasan mereka semuanya. Nah, ternyata yang SS1 semua itu marah semua ke saya, prelaporan ke sana. Tapi kita percaya di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup bukan lagi aku, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Jadi saat ini Bapak Ibu semuanya ya, GPDI Jemaat El Shaddai ini semua
Cuma di sini bukan Bapak Ibu lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya. Jadi gitu ya. Kalau kita ada dalam Yesus, kalaupun kita disurati ataupun orang mereka yang tidak baik, pasti kita percaya Tuhan pasti berikan terbaik atas hidup kita. Amin Bapak Ibu ya. Jadi jangan ini ya, jangan putus asa dulu ya. Nah itu. Jadi surat Galatia ternyata itu. Berarti mungkin direktur utama atau owner ya pasti dia punya pemikiran sendiri ya. Nah ini ya mungkin nggak tahu itu karena pernyataan Tuhan bisa suruh siapapun ya untuk menjadikan kita semakin naik ya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang mustahil di dalam Yesus ya. Amin. Suka-suka punya bagi Tuhan. Jadi gimana kayak ini? Saya umur waktu itu 24 tahun ya, 24 tahun. Waktu saya mendapat manajer itu ada kepala bagian itu ada 5 ya. Kepala bagian produksi, kepala bagian mekanik, kepala bagian perencanaan, kepala bagian bina hutan, kepala bagian bina desa. Semua insinyur semuanya waktu itu. Nah, mereka jelas pasti umurnya lebih tua dari saya. Saya umur masih 24 tahun. Tapi saya juga ngomong sama pacar saya ya, ini waktu itu pacar saya ya, karena belum nikah. 97 awal kan nikahnya di 97 akhir. Yang mungkin mantan pacar ya. Jadi, ayo Mas. Wes, Mas tolong kita sama-sama berdoa aku bilang tuh. Nah, karena apa? Kalaupun setiap Bapak Ibu semua nanti di sini yang apabila ada kesempatan jangan sampai disia-siakan, harus tetap berani melangkah ya. Bersama Yesus pasti kita bisa melewati segala permasalahan. Amin. Yang itu. Jadi umur 24 tahun semua istilahnya kepala bagian di bawah saya, kalau mereka saya perintahkan kamu berangkat ke sana, kamu kerjakan ini. Ya Pak, iya Pak, iya Pak. Padahal saya masih umurnya kepala bagiannya umur ada 30 ada, 40 ada ya. Yang perintahkan diploma D3. Secara manusia mustahil, tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu ya semua ya. Ini realita yang nyata dan kalau aku dengar lagi sampai sekarang tidak ada pernah manajer yang D3 ataupun diploma. Itu ternyata Tuhan. Berarti waktu itu kita kalau mau ikut Yesus pasti Tuhan berikan sesuatu yang terbaik atas hidup kita. Amin ya. Nah, itulah kesaksian mungkin saya sudah itu saya manajer terus sampai sekarang saya posisinya yaitu tahun 2001 saya keluar dan sekarang saya bergerak swasta. Tak teruskan lagi nggak sesiannya? Jangan nanti saya ada bilang lagi sama Pak Yusa nanti Pak ya. Cukup baik saya yang itu dulu aja Pak ya jadi manajer. Nanti ada proses lagi proses lagi Tuhan. Ya habis semuanya datang lagi Tuhan pulihkan lagi. Tapi tunggu kalau diundang lah. Amin. Demikian firman Tuhan. Cukup saya rasa hari ini ya. Serah-serah itu yang Tuhan. Ayo. Kalau nggak bisa ini Pak. Ya ini Bapak ini sekali Pak Pendeta, Pak Gembala.